Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas cerita perjalanan sembuh total dari hipertiroid. Teman-teman yang menemukan video ini melalui pencarian pasti yang lagi berusaha untuk sembuh dari hipertiroid kan? Ya, semoga kita bisa sembuh semuanya. Baik teman-teman, sedikit cerita ya dulu. Bisa kena hipertiroid itu karena memang dari faktor makanan sih, makanan yang tidak kurang sehat. Seperti ya karena lagi kuliah ya, dulu kena hipertiroid itu waktu lagi kuliah, ngekos, ya tahu sendiri makanan anak-anak kuliah kan. Jadi makanannya itu sering jajan model T1 kalau orang Palembang. Itu kan banyak MSG-nya, terus makanan yang pedes-pedes kayak seblak, sosis-sosisan dan makanan fast food lainnya yang tidak sehat sama sekali. Terus minum-minuman, sering minum pop es karena siang-siang habis kuliah kan haus ya guys. Pop ice, Thai tea itu lagi zaman-zaman banget waktu itu Thai tea, jadi sering banget minum Thai tea. Jadi itu bener-bener nggak sehat ya guys. Terus makanan nasi padang sering banget, ya Allah, itu ternyata nggak sehat teman-teman. Apalagi yang santannya itu ya, yang nggak sehat itu yang santannya, karena biasanya dipanaskan berapa kali kan santannya, jadi rusak jadi santannya itu. Kalau ya rusak, jadi yang membuat santan itu tidak sehat itu karena dipanaskan berkali-kali ya teman-teman. Santan itu sehat kalau dia pas sekali masak, tapi kalau dia udah dimasak berkali-kali dia tidak sehat. Jadi di tahun pertama itu makanannya pokoknya nggak ada yang dijaga. Astagfirullah. Jadi sampai ke semester ketiga tiba-tiba mudah lelah guys, mudah lelah ya, gejala-gejala awalnya mudah lelah. Terus waktu itu juga jantungnya tiba-tiba kok berdebar kencang terus, jantung kayak yang nggak nyaman lah ya kalau kita jantungnya berdebar, padahal kita nggak lagi ngapa-ngapain, nggak lagi kayak nunggu raport yang kalau nunggu rapot gitu, nunggu bagi rapot kan wajar ya guys ya kalau jantungnya berdebar. Ini lagi nggak di kondisi yang menegangkan, tapi jantung itu berdebar kencang terus itu setelah itu muncul lagi tangan yang gemetar, tremor ya. Jadi zaman dulu kalau mau selfie itu susah banget kalau nggak pakai tripod, itu nggak akan. Jadi kalau nggak ada tripod nggak bisa foto cantik guys ya, karena pasti hasil dari fotoan itu ngeblur karena ya kita foto nih megang HP ini gemetar. Ini sekarang alhamdulillah karena udah sembuh total ya, jadi nggak ada gemetar-gemetar lagi, alhamdulillah, semua karena Allah ya guys. Itu nggak ada gemetar lagi kan. Zaman dulu kalau megang kamera cekrek gitu, megang HP motoin orang pun nggak bisa, karena walaupun udah dipegang tangan dua, udah dipegang nih HP-nya tangan dua biar kuat ya, maksudnya biar nggak gemetar, tapi tetap aja guys gemetar. Ini pasti kalian yang hipertiroid juga merasakan, karena rata-rata semua hipertiroid itu tremor ya. Terus guys, mata ini dulu mata agak menjendol ke depan, jadi sekarang nggak terlalu lagi ya, zaman dulu. Nah ini guys, ini dulu menjendol, maksudnya tuh agak kayak mau keluar gitu nih loh. Ya alhamdulillah lah ya, karena udah sembuh total jadi nggak terlalu lagi sekarang. Terus ini lehernya membesar dulu, maksudnya tuh agak berisi kayak gitu loh, membesar. Dulu udah tes darah jadi udah tinggi, hipertiroidnya itu udah parah, termasuk yang parah ya kalau saya kemarin itu. Jadi waktu ke rumah sakit tes darah, jadi harus minum obat namanya propiltioracil sama propranolol. Ingat banget dulu, dua obat itu adalah minuman sehari-hari yang harus dikonsumsi, nggak boleh lupa, kalau lupa nanti kumat. Jadi dulu
selama 1 tahun mengkonsumsi obat propranolol sama PTU itu ya guys. Selama 1 tahun itu obat itu tuh bukan menyembuhkan guys, tapi kayak cuma mengontrol hormon tiroid kita agar tetap stabil kayak gitu. Jadi dia itu tidak menyembuhkan gitu guys. Jadi saya mikir sih, ya Allah, ini nggak mungkin kan aku bakalan minum ini seumur hidupku kayak gitu, karena dokternya bilang coba diminum 3 tahun dulu kayak gitu sih. Dan searching ada yang minumnya sampai seumur hidup guys, memang bener ada. Nah jadi saya mikirnya, ya Allah, aku mau nikah, aku mau punya anak, masa sih aku bakalan mengkonsumsi obat ini terus? Nah mulai dari situlah saya cari-cari yang herbal. Akhirnya bertemu dengan Dr. Zaidul Akbar. Pasti teman-teman sudah tahu kan Dr. Zaidul Akbar. Nah di situ saya belajar banyak banget. Saya lihat semuanya gimana caranya menjaga jantung agar sehat, gimana caranya agar tidak kena mah, gimana caranya agar menjadi wanita yang subur, haidnya lancar gitu. Nah jadi semuanya itu kuncinya di apa yang kita makan, apa isi piring kita gitu guys. Teman-teman harus perhatikan yang ada di dalam isi piring teman-teman. Apa itu makanan junk food, apa itu makanan yang kayak sosis-sosisan. Jadi kita itu teman-teman harus memperhatikan apa isi piring kita. Harus kita jauhi 5 hal. Yang pertama tepung, yang kedua susu, yang ketiga gula, yang keempat lupa. Jadi kita itu teman-teman harus memperhatikan apa isi piring kita. Harus kita jauhi 5 hal. Yang pertama tepung, yang kedua susu, yang ketiga gula, yang keempat lupa. Jadi kita harus menjauhi 5 makanan yang dilarang banget. Yang pertama tepung, semua jenis tepung. Bakwan itu nggak sehat ya guys. Boleh tapi makannya jangan terlalu banyak lah. Yang goreng-gorengan itu tidak sehat teman-teman. Jadi kalau mau makan ambil 1 atau 2, 3 gitu. Jangan bablas teman-teman. Memang sekarang kita nggak merasakan ya, tapi nanti kalau sudah berapa tahun ke depan, kalau kita sering mengkonsumsi makanan yang kayak gitu, nanti baru kerasa. Ya kayak suka kena mah, suka perutnya melilit, atau suka pusing kepalanya, kalau nggak haidnya tidak lancar, kalau setiap haid pasti sakit. Nah itu pasti karena dari makanan. Terus yang kedua susu. Nah, apalagi susu kental manis itu tidak boleh sama sekali. Alhamdulillah sekarang tidak lagi ya mengkonsumsi susu kental manis. Maksudnya tidak menyetok di rumah. Kalau beli es di luar, es teler kayak gitu ya. Itu kan sedikit ya guys. Bolehlah kalau sedikit, pokoknya sesuatu yang berlebihan itu tidak. Dan untuk menyetok di rumah susu kental manis itu tidak lagi ya sekarang. Kalau mau menyetok susu pun susu cair sekarang alhamdulillah, karena sudah tahu kalau susu kental manis itu tidak baik ya guys. Untuk anak-anak juga tidak boleh susu kental manis, harus susu anak Ultra Mimi yang warna putih kalau bisa. Kalau enggak susu yang kayak Bebelak, Nutrilon dan yang lainnya. Karena susu kental manis itu tidak bagus, itu creamer ya, bukan susu. Dulu sebelum tahu sama Dr. Zaidul Akbar, yang namanya minum es, entah itu es buah, jus buah, semuanya suka minum es ya guys, saya ini. Jadi susu kental manis itu kayak cepet banget habisnya di rumah, karena buat es terus kan. Dan kalau es itu kalau nggak dikasih susu kental manis rasanya nggak enak. Jadi memang salah
dari Sela sendiri ya, karena mengkonsumsi susu yang berlebihan menurut Sela. Ya mungkin sakit hipertiroid itu salah satunya karena Sela suka minum es. Terus yang ketiga, gula. Nah, gula ini nggak boleh juga ya. Jadi kalau teman-teman, kalau misalnya mau makan yang manis-manis, sehari satu aja, kayak misalnya kue lapis ya, satu aja, besok lagi, kayak gitu. Jadi nanti pusing kepala teman-teman kalau makan makanan yang manis itu karena gulanya tinggi. Jadi teman-teman harus mentakar dirinya sendiri. Ini udah kayaknya aku makan manis hari ini, udah deh, cukup, besok lagi. Gula itu tidak bagus ya guys, kalau dia kebanyakan di dalam darah dia jadi gula darah. Kalau kebanyakan gula ke mata dia jadi glaukoma. Itu memang nggak boleh, gula ini berbahaya. Penyakit gula banyak. Terus yang keempat, nasi putih. Nasi putih ini karbohidratnya tinggi teman-teman. Jadi kalau bisa jangan makan nasi itu banyak banget. Dulu waktu saya lagi proses penyembuhan hipertiroid ini, 1 bulan aja guys, satu bulan saya paksa diri saya untuk makan nasi putih cuma 3 sendok. Jadi nasi putih 3 sendok, sisanya itu sayur yang banyak, sayur kuah bening kayak gitu ya, sayur bening, kuah bening, sambal lalapan, ikannya dipanggang. Nah itu mantap itu guys, sehat banget, makanan sehat ya teman-teman ya. Jadi oh ya, yang kelima, kuah bening, sambal lalapan, ikannya dipanggang. Nah itu mantap itu guys, sehat banget, makanan sehat ya teman-teman ya. Jadi oh ya, yang kelima, jadi ya guys, dulu ceritanya 1 tahun saya minum obat dari dokter, PTU sama propranolol, tidak sembuh. Terus saya ubah pola hidup sehat, makan makanan yang sehat, minum wedang, yang wedang JSR itu cari aja di video TikTok, cara bikinnya ada. Wedang JSR untuk penderita hipertiroid, cuma kunyit, jahe, laos, serai, sama jeruk nipis, sama madu. Nah itu wedang JSR, jurus sehat Rasulullah, sehat banget. Jadi perjalanan hipertiroid ini 2 tahun pertama kita belum berobat ya, masih cari-cari di Google kenapa badan ini kayak gini. Tahun ketiganya mulai ke dokter, konsultasi dengan dokter penyakit dalam, karena katanya waktu itu hasilnya katanya hipertiroid ya, langsung disuruh cek labor. Jadi waktu cek labor dicek memang hipertiroidnya tinggi, jadi disuruh konsumsi obat selama 3 tahun dulu. Terus selama 1 tahun sudah dikonsumsi obatnya, belum ada perubahan guys. Tapi iya sih, maksudnya tuh cuma untuk mengontrol biar jantung tidak berdebar kayak gitu. Kalau tangan tetap tremor, apalagi kalau lagi lapar. Tremor banget guys. Terus nggak bisa kecapean, jalan sedikit aja ini keringatnya udah basah di sini, basah semua badannya, keringetan karena mudah lelah tadi kan. Jadi 1 tahun sudah minum obat belum sembuh, jadi coba dia ubah pola hidup sehatnya. Selama 1 bulan full kita minum wedang tiap hari, pagi sama malam, bangun tidur sama sebelum tidur itu minum wedang sehat. Terus makanan sehari-harinya, makan nasinya itu makan nasi yang sehat,
udah selama 1 bulan alhamdulillah langsung seminggu pertama sih udah langsung berubah badannya, kayak kalau bangun itu nggak terasa capek guys. Coba deh pokoknya, mau kamu hipertiroid mau kamu nggak hipertiroid, coba deh minum wedang itu. Kalau kamu bangun tidur rasain bedanya, pasti kamu lebih merasa fresh dan sehat kalau minum wedang JSR itu. Nah terus sudah deh 1 bulan selesai, alhamdulillah tremornya masih ada tapi tinggal sedikit kayak gitu loh guys, nggak kayak dulu yang sangat-sangat bergetar. Nih sudah nggak ada lagi tremornya. Dulu tuh kayak kalau misalnya lagi lapar ya guys, ini kalau ditaruh kertas nih gigi tuh bener-bener tremor tinggi. Jadi selama 1 bulan itu, selama 1 bulan sudah berkurang ya tremornya ya, belum sembuh total itu, masih lumayan sembuh, hampir sembuh kayak gitu, tapi tremornya masih ada walaupun sedikit. Terus masih dirutinkan guys, nggak lagi makan makanan yang sosis-sosisan kayak gitu, yang fast food, nggak lagi, pokoknya bener-bener ditinggalin. Nah habis itu mau menikah. Oh iya, juga tidak lupa berdoa ya guys. Aku itu selalu berdoa kayak gini. As'alullahal-azim Rabbul arsyil azim ayyashfiyaki. Nah itu dibaca 7 kali, dipegang tempat yang sakit. Ini karena dulu kan ini salah besar ya, sekarang nggak besar lagi, alhamdulillah. Nah jadi doanya itu As'alullahal-azim Rabbul arsyil azim ayyashfiyaki. Ini doa ini saya dapat dari salah satu ustadz ya, Ustadz Khalid Basalamah. Nah itu dibaca sebanyak 7 kali, dipegang di tempat yang sakit. Terus doa yang lain ada lagi, bentar ya. Nah terus doa yang lain sama dipegang di tempat yang sakit. Doanya Bismillahi a'udzu billahi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Itu pokoknya teman-teman cari aja doanya Ustadz Khalid Basalamah, itu doa untuk kesembuhan. Alhamdulillah ya, Masya Allah beneran sembuh itu. Tapi 2 cara itu, ikhtiar dan doa, jadi beneran sembuh Masya Allah. Dan harus yakin ya guys, tidak ada penyakit itu yang tidak ada obatnya ya, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu harus yakin, harus tawakal. Harus tawakal, itu penting itu. Tawakal bahwa Allah pasti sembuhin. Dan alhamdulillah guys, sembuh total banget. Jadi udah cek labor, alhamdulillah hipertiroidnya beneran. Jadi alhamdulillah sesuai doa saya lah waktu itu, ya Allah sebelum menikah aku mau sembuh. Jadi sebelum menikah itu beneran saya sembuh, alhamdulillah. Sekarang sudah dikaruniai anak 1, Masya Allah sehat juga anaknya. Jadi teman-teman, bagi yang belum tahu ya, kalau hipertiroid itu agak rawan dia kalau hamil kayak gitu, karena dia sambil mengkonsumsi obat kayak gitu. Jadi kalau bisa yang hipertiroidnya yang belum menikah, kalau bisa sembuhin dulu hipertiroidnya gitu ya teman-teman. Soalnya hipertiroid itu bisa menurun ya, genetik. Jadi untuk teman-teman yang lagi berusaha untuk sembuh dari hipertiroid, pengen makan makanan enak, sekarang alhamdulillah saya bisa makan semua makanan, bisa, nggak ada pantangan lagi. Mau kemana pun juga nggak capek lagi, alhamdulillah. Pokoknya badan enjoy, enak, sehat. Enak lah pokoknya kalau badan kita sehat ya. Insya Allah nikmat terbesar itu adalah sehat. Jadi teman-teman harus semangat, harus berjuang, tinggalin dulu makanan junk food itu, makanan yang manis-manis, sosis-sosisan ditinggalin banget ya. Jadi untuk teman-teman yang lagi berusaha untuk sembuh dari hipertiroid, pengen makan makanan enak,
Sekarang alhamdulillah saya bisa makan semua makanan, bisa nggak ada pantangan lagi, mau kemana pun juga nggak capek lagi, alhamdulillah. Pokoknya badan enjoy, enak, sehat, enak lah pokoknya kalau badan kita sehat ya. Insya Allah nikmat terbesar itu adalah sehat. Jadi teman-teman harus semangat, harus berjuang, tinggalin dulu makanan junk food itu, makanan yang manis-manis, sosis-sosisan ditinggalin banget ya.